Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas pergerakan indeks IHSG kita di minggu-minggu terakhir di dalam bulan Desember ini. Kita akan melihat peluang apakah di bulan Desember ini indeks kita bisa ditutup menghijau sehingga kita bisa menjadikan suatu asumsi bahwasanya fenomena window dressing terjadi di Desember tahun 2022 ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita tampilkan dulu komposit indeks IHSG kita supaya kita mengetahui langkah apa yang akan kita gunakan di dalam perdagangan di hari berikutnya gitu. Jadi di sini seperti yang teman-teman lihat indeks kita ditutup menguat plus 1,13% di level harga 6.810. Dan kalau kita perhatikan juga di perdagangan hari ini foreign itu masih net sell sebesar hampir 2 triliun tepatnya itu 1,97 T dan di sini juga teman-teman mengetahui bahwasanya yang menjadi demand di perdagangan 2 hari ini adalah domestik, teman-teman. Ini menandakan bahwasanya market itu bukan semena-mena antara foreign menjadi suatu bandar di market kita. Nggak seperti itu. Ini 2 hari kalau teman-teman perhatikan indeks kita mengalami penguatan dan bahkan kalau kita lihat bahkan 2 hari ini foreign itu keluar cukup masif, kurang lebih hampir 5 triliun kalau teman-teman perhatikan dan itu menjadi suatu asumsi bahwasanya memang benar market itu merupakan berkumpulnya adalah supply and demand dan demand itu dibagi mungkin ada yang namanya domestik, ada juga namanya foreign. Dan kita menemukan dalam waktu 2 hari ini yang menjadi demand-nya adalah domestik, teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan indeks kita kalau dari tanggal 1 Desember dia mengalami penurunan dari level harga kurang lebih di area ini, teman-teman. Di level harga 7.091. Jadi kita lihat sampai akhir Desember apakah indeks kita mampu naik sampai di atas 5% karena apa? Karena kalau seandainya fenomena window dressing ini ingin terjadi tentu indeks kita di dalam bulan Desember ini harus ditutup menghijau gitu. Jadi kita melihat ada sebuah potensi yang kemungkinan besar dia akan capai ke sana, tapi kita harus tahu saham-saham apa aja yang bisa kita manfaatkan teman-teman untuk memanuver indeks kita sampai ke sana gitu. Dan kita lihat kalau secara minor trend, secara jalannya, kita lihat secara minor trend, kemungkinan besar indeks kita masih ada potensi kejar area 6.945. Jadi area terdekat yang kemungkinan besar indeks kita akan kejar area terdekat itu ada di 6945. Jadi ada range sebesar hampir 2% untuk dia kembali bergerak. Jadi kita akan lihat di sampai akhir Desember apakah dia mampu bermain di atas 7.090 yang dimana ketika dia bermain di atas itu tandanya window dressing di bulan Desember ini juga masih terjadi atau bahkan di bulan Desember ini tidak terjadi namanya window dressing gitu. Jadi kita akan tunggu seperti apa ke depannya gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi yang mempunyai analisa saya pribadi, teman-teman, saya pribadi jujur masih optimis dengan indeks kita dan saya percayai bahwasanya sampai di akhir Desember nanti indeks kita bisa ditutup menghijau gitu. Jadi walaupun kita lihat foreign itu masih outflow bukan berarti patokan kita seperti itu, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sebagai penganut foreign flow mengikuti bandarmologi foreign ya sah-sah aja, tapi saya pribadi penganut price action analysis yang dimana kita pribadi pure melihat pergerakan harga mau kemana, kita masih mempunyai optimisme bahwasanya harga akan kembali rally gitu. Nah, pertanyaannya adalah saham-saham apa aja yang masih bisa teman-teman manfaatkan momentumnya atau opportunity sampai di akhir Desember. Kita akan lihat di video kali ini, teman-teman. Kita akan langsung saham yang pertama yang akan saya coba referensikan kepada teman-teman sampai akhir Desember untuk teman-teman beli dan hold sampai 1 bulan atau sampai akhir Desember adalah salah satunya ada BBRI. Kenapa BBRI, teman-teman? Di sini saya hapus dulu gambarnya supaya saya ulang analisanya dan teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Kita buat channelnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita buat channelnya seperti ini, secara secondary trend dia memang berada dalam fase yang uptrend
Dan kalau kita lihat secara structure market teman-teman, dia membentuk sebuah demand level di sini dan dia telah break nih. Itu menjadi suatu hal yang menarik untuk pergerakan BBRI ke depannya. Jadi ini teman-teman bisa tandakan menjadi area demand level kita. Kita tandakan seperti ini. Nah, kita tandakan demand zone. Nah, ini merupakan area demand zone kita. Kita tandakan harga levelnya 4850 sampai 4720. Jadi demand zone-nya itu ada di 4850 sampai 4720, dan kalau seandainya besok di open market teman-teman coba entry, kita lihat memang resikonya ada sebesar 5,6%. Tapi untuk TP-nya kita masih optimisme sampai Januari, bahkan sampai kuartal 1 kita mempunyai target itu setidaknya 5.600 teman-teman untuk BBRI. Jadi bagi teman-teman yang ingin nambah, tadi saya juga udah katakan kepada beberapa nasabah, bagi nasabah yang ingin menambah BBRI sudah bisa dilakukan, dan perhatikan aja kalau seandainya di perdagangan besok dia penetrate lagi masuk ke area demand zone kita, dia melakukan throwback, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry, dan untuk swing dalam medium kita katakan 3 bulan, teman-teman bisa hold saham BBRI ini gitu, karena secara price action saham ini sangat menarik dan di sini dia telah membuat suatu demand yang baru gitu. Jadi perhatikan aja kalau seandainya masuk dapat 4850, itu merupakan area best price untuk entry karena risk to reward jauh lebih baik untuk teman-teman tradingnya gitu. Oke, jadi untuk BBRI teman-teman masih bisa pegang. Jadi kalau seandainya besok di open market dia dikasih koreksi aja, teman-teman bisa pertimbangkan. Kita katakan kalau seandainya 4.900 pun teman-teman bisa hajar untuk BBRI ini, karena secara price action saham ini benar-benar menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya ada BBNI. Ini salah satu saham yang kita masih rekomendasikan karena kalau teman-teman perhatikan secara price action juga kurang lebih pergerakannya hampir sama dengan BBRI, dan dia sudah jalan dari area entry kita kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman. Di sini kita lihat ada sebuah rejection yang terjadi, yang dimana ketika dia penetrate ke bawah, ada sebuah demand yang selalu standby untuk membeli saham BBNI ini. Jadi perhatikan aja teman-teman, kalau seandainya dia kembali lagi penetrate ke sini, ya teman-teman jangan sia-siakan momentumnya gitu. Jadi saya sudah beberapa kali calling untuk BBRI, saya sudah calling beberapa kali untuk BBNI. Ya mungkin teman-teman masih ragu-ragu untuk entry karena melihat market yang sekarang. Tapi kalau seandainya teman-teman mengerti pergerakan market, uh, behavior market melalui pengalaman teman-teman yang ada di market sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, biasanya ketika terjadi sebuah ketakutan, fear seperti ini, ya itu bisa menjadi opportunity. Karena apa? Karena ya teman-teman sudah punya pengalaman di market gitu. Jadi makanya ketika dengan kondisi market yang sekarang, saya selalu rekomendasikan untuk saham-saham yang memanuver indeks kita, teman-teman. Dan salah satunya itu ada di BBRI dan juga BBNI. Untuk BBNI sendiri, kalau seandainya teman-teman bertanya di open market besok, apakah masih bisa entry? Kalau saya lihat memang masih bisa, tapi perhatikan risknya memang jadi lebih gede sebesar 6,2%, dan TP kita masih pertama di 10.675. Itu adalah area pertama kita karena tercluster dengan area channel trendline-nya. Jadi untuk BBNI masih menarik untuk teman-teman cermati, dan seperti saya katakan, kalau di open market besok dia dikasih penetrate lagi ke bawah, jangan sia-siakan momentumnya teman-teman, karena ini salah satu saham yang bisa teman-teman pegang setidaknya dalam 1 bulan atau 2 minggu ini untuk menutup window dressing kita, dan teman-teman bisa make money gitu. Itu potensi ya, bukan menjadi suatu kepastian. Karena secara price action, saham ini ada potensi menutup window dressing kita dengan positif gitu. Nah, selanjutnya ada saham Astra. Tadi saham Astra juga saya sudah referensikan di channel Telegram dan juga di grup WhatsApp bahwa saya saham ini teman-teman bisa entry. Jadi tadi harga di 5.800 saya sudah suruh boleh melakukan pembelian di saham Astra ini. Memang kalau kita perhatikan secara secondary trend, dia mengalami sebuah downtrend atau koreksi, walaupun kalau kita lihat secara majority trend, saham ini masih berada dalam fase yang positif, teman-teman. Kita lihat secara trennya dia masih berada dalam suatu hal yang positif. Tapi kalau kita lihat, memang ini adalah key level penting kita kemarin, yaitu di level harga 5825. Jadi kita pernah call Astra kemarin ketika dia break di bawah 5825, kita sudah katakan cut loss dulu, dan saya udah calling lagi bahwasanya di perdagangan hari ini bagi teman-teman yang ingin entry lagi di saham Astra, teman-teman bisa lakukan. Dan kalau seandainya nih teman-teman punya barang dan belum cut loss, ingin tambah,
Saya lihat sih momentumnya masih ada, tapi kita lihat untuk swing jangka pendeknya dulu. Kita lihat swing jangka pendeknya itu setidaknya dia harus bisa kejar 6.200. Kalau seandainya dia mampu break di atas 6.200, yang dimana dia tercluster juga dengan channel bearish trend lainnya, dia mampu break berarti ada potensi dia akan kejar area berikutnya, teman-teman. Yaitu di mana? Yaitu di area-area 7.300 gitu. Jadi untuk Astra masih menarik, untuk secara secondary trend teman-teman mau trading jangka pendek, teman-teman masih bisa manfaatkan karena kita masih punya forecasting dia akan kejar 6.200. Jadi kalau seandainya besok dia penetrate kena 5.700 sampai 5.650, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry karena apa? Ini merupakan area demand zone yang telah dia break dan kalau untuk stop loss cukup di bawah demand zone-nya aja, di bawah yaitu di 5.600 gitu. Jadi untuk Astra sendiri masih menarik untuk teman-teman cermati, apalagi kalau seandainya dia kena 6.200, mampu break di atas 6.200, itu masih menarik karena ada potensi dia akan kejar area-area berikutnya, teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin tambah lagi muatan di Astra atau ingin entry di Astra, teman-teman bisa pertimbangkan dan sekarang dia close di 5825 kita lihat. Kalau seandainya teman-teman entry di 5825, stop loss-nya juga hanya sekitar 3,8%, cukup menarik untuk secara risk to reward ratio gitu. Oke, itu untuk Astra. Selanjutnya kita bahas saham teknologi. Saya ingin bahas saham Goto, teman-teman. Ini salah satu saham yang paling banyak diperbincangkan di media sosial, bahkan di grup saham manapun gitu. Karena kita perhatikan di perdagangan hari ini ARB-nya juga telah terbuka, terlock up, dan kita lihat di sini teman-teman memang di perdagangan hari ini dia kena area harmonic supportnya, kena harmonic resistance-nya di 107 dan dia belum mampu bermain di atas. Tapi kalau ditanya apakah saham Goto ini masih menarik, jujur saya pribadi mengatakannya masih menarik untuk teman-teman cermati. Tapi bagi teman-teman yang nggak mengerti bagaimana mengukur history ratio, bagi teman-teman yang nggak tidak risk taker, ya saya sarankan sih skip saham ini karena saham ini mempunyai volatilitas yang tinggi dan bagi teman-teman yang nggak risk taker dan ingin safety permainannya atau berdagangnya, saya sarankan skip saham ini karena seperti saya sampaikan, saham ini mempunyai volatilitas yang tinggi. Nah, kenapa saya katakan alasannya saham ini masih menarik? Karena teman-teman ketahui bahwasanya kita masih mempunyai optimisme bahwasanya itu indeks kita akan ditutup menghijau di bulan Desember ini gitu dan untuk menghijaukan indeks kita itu kita butuh pergerakan Goto untuk kedepannya. Kalau seandainya pergerakan Goto ini tidak mampu rally ke atas, tentu indeks kita kemungkinan besar probabilitasnya akan ditutup merah di bulan Desember, teman-teman. Jadi untuk penutupan indeks di bulan Desember ini menghijau, kita butuh Goto, teman-teman. Dan kita lihat begini. Kalau seandainya teman-teman entry, kalau seandainya nih teman-teman belum punya barang, let's say kita katakan teman-teman belum punya barang, dan teman-teman ingin mencoba memanfaatkan lagi hype-nya saham Goto ini, hype-nya yang dimana dia kembali hidup dari ARB-nya nih. Kita lihat nih, kita turunkan time frame ke M30, teman-teman. Kita turunkan time frame ke M30 supaya lebih jelas karena kalau kita perhatikan dari time frame H4 kita masih belum mendapatkan informasi yang lebih jelas dan di sini kalau dari M30 kita temukan ada suatu hal yang cukup menarik teman-teman yaitu ada sebuah area support minor di 97. Nah, kita tradingnya berdagangnya begini. Kalau seandainya teman-teman besok mau entry di open market, teman-teman lihat Goto. Teman-teman boleh entry. Saya nggak ajarkan teman-teman untuk spekulasi yang terlalu berlebihan, karena kita punya trade plan-nya begini. Nah, kita punya trade plan-nya seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya trade plan-nya itu apabila harga Goto break dan close di bawah 97, teman-teman wajib cut loss sahamnya. Karena apa? Karena tandanya dari M30 dia telah membuat low baru gitu. Nah, untuk TP, teman-teman lihat aja nih area-area ARB-nya. Setidaknya teman-teman bisa lihat area-area ARB-nya. Nah, 1:2 aja dulu. Nah, setidaknya 8% teman-teman bisa dapatkan. Nah, kita buat seperti ini. Setidaknya ini area terdekat 108. Jadi risk to reward ratio-nya juga 1:2. Kalau seandainya besok dia dikasih lagi penetrate kena area 98, kena 99, ya teman-teman bisa pertimbangkan dan perhatikan risikonya
ada 4% dari harga 100 teman-teman, yaitu di bawah 97. Kalau seandainya besok dia ditutup terkunci A, B, ya saya sarankan sih untuk melakukan pembatasan risiko terlebih dahulu. Karena seperti yang saya katakan, saham Goto ini merupakan saham yang mempunyai volatilitas yang tinggi. Jadi bagi teman-teman yang nggak ngerti risk taker atau tidak ngerti mengukur historical ratio, ya saya sarankan skip saham ini. Tapi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan hype-nya saham Goto ini, masih ada potensi untuk dia rally. Karena yang seperti saya sampaikan, untuk memanuver indeks kita rally ke atas, kita butuh Goto, teman-teman. Jadi kita masih mempunyai view yang positif untuk Goto sampai akhir Desember gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau entry, kita lihat areanya memang ada area yang menarik yaitu di rasio 100 sampai 98. Tapi kalau harganya turun di bawah 97, saya sarankan cut loss. Tapi kalau teman-teman yang belum punya barang, dia break di bawah 97, wait and see dulu, teman-teman. Sampai kita lihat structure barunya kebentuk gitu. Jadi untuk Goto mungkin nanti kita akan coba update di Telegram atau juga di grup WhatsApp di sesi perdagangan berjalan supaya lebih menarik gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, seperti yang saya sampaikan, perhatikan area entry, perhatikan area stop loss, dan perhatikan area TP-nya gitu. Oke, nah selanjutnya saham Bukalapak, teman-teman. Bukalapak ini menarik sebenarnya karena secara harga saham ini masih di bawah, teman-teman. Dia masih di bawah dan kalau kita lihat secara harga modal per lembar saham memang dia masih di area-area ini gitu. Dan di sini ada sebuah potensi dia untuk rally lagi. Di sini kita lihat area fill ordernya sudah kejemput ya. Kita lihat area fill ordernya juga sudah kejemput. Kita lihat dia break dari area base-nya ini, teman-teman perhatikan dia break. Nah, dia break. Nah, untuk Bukalapak sendiri memang kalau seandainya teman-teman langsung entry cukup riskan dengan resiko. Jadi bagi teman-teman yang mau entry saya sarankan tunggu dulu dia penetrate, kita lihat ada berapa persen. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry Bukalapak, caranya gini aja, teman-teman. Caranya gini aja. Kita lihat dulu untuk stop loss ya. Kita lihat dulu untuk stop loss. Untuk stop lossnya sendiri kita lihat 280, 2. Nah, untuk stop loss sendiri kita katakan di 262. Jadi kalau harganya close di 262, teman-teman wajib cut loss dulu. Tapi kalau seandainya dia penetrate kena 270, kena 268, ini menarik areanya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Bukalapak, karena sentimennya ini nggak lepas dari Goto juga gitu. Dan Bukalapak jujur secara valuasi saham ini masih menarik, teman-teman. Jujur aja. Eh, Bukalapak ini masih menarik untuk teman-teman cermati. Nah, di sini teman-teman lihat area entry-nya memang base price-nya itu ada di 272 sampai 268. Tapi kalau seandainya besok di open market teman-teman mulai mau lakukan cicil juga masih menarik dipertimbangkan. Yang penting stop loss-nya sendiri memang kita lihat di 260 ada 7%. Kita letak di 270 aja close-nya. TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak dulu di 300, 1:1 kita bisa letak. Nah, ini 1:1 dulu. Kalau seandainya dia penetrate jauh lebih baik. Nah, TP2-nya teman-teman bisa letak di 318, 318, 320. Nah, 320 masih bisa teman-teman perhatikan. Ini adalah area supply terakhir untuk Bukalapak. Gitu. Jadi, untuk Bukalapak sendiri masih menarik. Sekarang tinggal lihat aja di open market besok. Kalau seandainya dia mengalami sebuah penetrate kena 268, 270, berarti secara risk to reward ratio juga jadi makin lebih sehat gitu. Jadi kembali sesuai dengan profil risiko teman-teman bagaimana cara memanage-nya. Kalau seandainya di open market besok teman-teman mau entry juga bisa, tapi perhatikan risiko tentu lebih besar. Kalau seandainya dia penetrate ke bawah, itu tandanya risiko bisa lebih low risk gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Salam entrepreneur.